Manga Kaiju nomor 8 chapter 9 kemarin bercerita tentang selesainya tes ujian masuk pasukan pertahanan. Beruntungnya selama ujian tes dilaksanakan tidak ada korban jiwa saat pertarungan melawan Kaiju dilakukan. Dan di chapter 10 sekarang pengumuman kelulusan pun diberitahukan melalui surat. Kebetulan saat itu Kafka dan Ichikawa sedang dirawat di rumah sakit dan mendapatkan surat tersebut. Keraguan-raguan muncul dalam diri Kafka ketika akan menyobek surat tersebut dan membacanya. Namun pada akhirnya dia sudah pasrah dari pengumuman tersebut, mau diterima maupun tidak. Scene pun berganti langsung ke acara pengesahan kelulusan dan angkatan baru ini diwakili oleh Kikoru sebagai anggota baru dengan nilai tertinggi. Mina selaku Kapten Divisi 3 mengucapkan selamat dan memberikan sepatah dua kata, yaitu peringatan kepada anggota baru mengenai pekerjaan mereka yang sangat berbahaya dan mempertaruhkan nyawa. Terlebih, Mina juga menjelaskan mengenai kemunculan spesies kaiju baru yang mampu hidup kembali meskipun kaiju tersebut sudah mati dan terkoyak. Setelah itu, Kapten Mina pun memberikan pujian terhadap Kikoru, terutama aksi heroiknya saat di akhir ujian yang mampu mengalahkan kaiju yang bisa bangkit dari kematian. Namun di sisi lain, Kikoru yang mendapat pujian merasa rendah diri karena sebenarnya yang telah membunuh kaiju itu adalah Kafka. Dan Kikoru merasa dihianati karena Kafka tidak ada di dalam barisan saat upacara pelantikan. Sebenarnya Kikoru ingin mengucapkan terima kasih kepada Kafka, terlebih dia ingin mengkonfirmasi mengenai diri Kafka yang bisa berubah menjadi kaiju. Mendapatkan pujian tersebut, tentu saja Kikoru merasa dipermalukan oleh dirinya sendiri dan Kafka. Bagaimana mungkin Kafka tidak hadir dalam pelantikan, yang artinya Kafka tidak lulus, sedangkan Kikoru sendiri berdiri di depan sebagai perwakilan yang telah menyelamatkan peserta lain. Namun tiba-tiba saja di tengah pelantikan Kafka Hibinu hadir terlambat. Dengan begitu bisa dipastikan jika Kafka memang lulus masuk pasukan pertahanan. Tentunya hal tersebut menjadi tanda tanya bagi anggota lain karena mereka menganggap bahwa om-om tersebut tidak mungkin lulus, apalagi setelah mengetahui jika nilai tes fisik Kafka rendah. Ditambah data dari armor yang menunjukkan pengeluaran kekuatan Kafka hanyalah 0%. Ternyata sebelum pelantikan dilaksanakan, para panitia memang sudah menyetujui jika Kafka tidaklah lulus. Namun wakil Kapten Hisana membantah penilaian tersebut dan meluluskan Kafka. Hisina berpendapat bahwa Kafka layak lulus karena meskipun Kafka memiliki nilai paling rendah saat ujian, namun ketika melawan kaiju, Kafka memberikan kepedulian terhadap rekannya dan kejelian menghadapi kaiju. Maka Kafka pun lulus dan menjadi kadet di bawah pengawasan Hisina. Alasan Hisina meluluskan Kafka ini memanglah masuk akal, tapi alasan yang sebenarnya adalah kecurigaan Hisina terhadap Kafka mengenai kematian para kaiju. Hisina masih mencurigai mengenai kemunculan kaiju dengan kekuatan 9,8% dan bertepatan dengan itu telah terjadi error dalam armor milik Kafka hingga kekuatannya sulit diprediksi dalam layar monitor. Para panitia beranggapan jika kesalahan teknis tersebut terjadi karena faktor ledakan yang terjadi saat pertarungan kaiju. Namun sebaliknya Hisina berpendapat jika hal tersebut pasti ada hubungannya dengan Kafka. Itulah alasan kenapa Hisina meluluskan Kafka dan menjadikan dia kadet yang diawasi oleh dirinya sendiri. Dengan begitu Hisina bisa mengetahui kejanggalan yang terjadi selama ini. Tak ada yang tahu mengenai rencana Hisina tersebut, termasuk Kapten Mina dan Kafka sendiri. Sedangkan Kafka tetap menjadi dirinya sendiri, menjadi badut yang bisa menghibur di pasukan pertahanan. Itulah alur cerita manga Kaiju nomor 8 chapter ke-10. Nantikan chapter 11 di video selanjutnya. Terima kasih dan salam Yos.